Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sutarto. Izinkan saya mengikuti lomba storytelling Kartini yang diselenggarakan oleh Himas UTT. Setiap tanggal 21 April kita akan memperingati Hari Kartini. Berikut ini storytelling singkat Kartini. Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Pada masa itu Indonesia masih dikenal sebagai Hindia Belanda. Beliau dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Kartini dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan menulis dan visioner. Kartini juga termasuk salah satu tokoh yang berpengaruh dalam kemajuan Indonesia dari pemikiran-pemikiran yang terbelakang. Beliau adalah putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sastroningrat, seorang pati yang diangkat menjadi Bupati Jepara. Dan ibu beliau adalah M.A. Masirah. Karena berasal dari keluarga bangsawan, Kartini bisa sekolah di Belanda. Saat di bangku sekolah, Kartini ditanya oleh sahabatnya tentang apa cita-citanya. Kartini pun tidak bisa menjawab. Sesampainya di Indonesia, Kartini bertanya kepada ayahnya. Ayahnya pun menjawab kelak Kartini akan menjadi Raden Ayu. Singkat cerita, Kartini menginjak usia 12 tahun dan lulus dari sekolah dasar. Dari sinilah Kartini mulai menghadapi kenyataan yang pahit. Kartini dilarang untuk melanjutkan sekolah dan harus dipingit. Saat Kartini dipingit, kakak laki-lakinya yang bernama Sastro Kartono, ia selalu mengirimkan buku dari luar negeri untuk dibaca Kartini. Kartini pun menuangkan dalam tulisan yang tegas dan berani. Kartini melakukan pemberontakan pada nilai-nilai adat kuno yang memandang rendah seorang wanita. Kartini mengizinkan kedua adik perempuannya untuk berbicara kepadanya tanpa menggunakan aturan-aturan adat kuno. Sosok Kartini tidak selalu seperti di foto yang kita lihat saat ini. Begitupun tindak tanduknya. Dia adalah perempuan yang lincah, berpandangan luas, pandai, dan suka bercanda. Sifatnya ini dijuluki kuda liar oleh keluarganya. Dari sinilah akhirnya bapaknya memberikan kebebasan Kartini dan kedua adiknya dari pingitan. Pada pertengahan tahun 1903, saat itu Kartini baru berusia 24 tahun. Kartini ingin melanjutkan sekolahnya namun terhalang karena bapaknya sakit-sakitan dan mendapatkan lamaran dari Bupati Rembang Adipati Joyodiningrat untuk menjadi istrinya. Awalnya Kartini menolak, tapi pada zaman itu perempuan yang sudah berusia 24 tahun dan masih lajang adalah aib. Akhirnya Kartini mau menikah dengan syarat tidak mau ada proses berjalan jongkok, berlutut dan menyembah kepada suami. Akhirnya syarat itu pun diterima dan mereka pun menikah. Pada tanggal 12 November 1903, pernikahan mereka pun dikaruniai anak laki-laki yang bernama Raden Mas Soe Salib Joyodiningrat. 4 hari setelah melahirkan, kondisi kesehatan tubuh Kartini menurun drastis. Ia pun meninggal dunia pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun dan dimakamkan di Rembang, Jawa Tengah. Jejak Kartini justru semakin muncul setelah ia tiada. Surat-surat Kartini yang telah dikirim untuk sahabatnya J.H.A.B. Danon itu pun disusun menjadi buku yang berjudul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Sejak saat itu suara Kartini terdengar jauh hingga ke seluruh Eropa dan Hindia Belanda. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Presiden Soekarno menetapkan kelahiran Kartini sebagai Hari Kartini yang kita ketahui dan kita rayakan sampai saat ini.